masih baik lagi bersama gue, Akmal Maulana. Semoga kalian semua yang nonton video ini dilancarkan selalu rezekinya, dipermudahkan selalu urusan-urusannya, dan selalu diberikan kesehatan. Kali ini gue berbagi kisah tentang perjalanan mistis mendaki Gunung Salak. Gue dapat ceritain dari salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya. Langsung aja kita cekidot videonya. Di antara rombongan anak kecil di Gunung Salak sekitar beberapa tahun yang lalu, pada akhir Desember, Otong berniat main ke Javana Spa hanya untuk sekedar ngopi-ngopi dan foto-foto. Otong berangkat seorang diri menggunakan sepeda motor dengan pakaian ala kadarnya, yakni kemeja dan celana bahan hitam polos. Sesampainya di Javana Spa, ia menuju warung langganan yang berada di dekat pintu pendakian Gunung Salak. Di warung itu ia memesan minuman wedang jahe dan roti untuk sekedar cemilan santai. Setelah menghabiskan setengah gelas minuman wedang jahe, ia melihat ada rombongan muda-mudi mendekat ke arah dia dengan pakaian lengkap pendakian. Kira-kira jumlah mereka itu ada 11 orang. Ketika mereka tiba di warung, ia mendengar dari obrolan mereka bahwa akan melakukan pendakian. Entah bagaimana, tiba-tiba ada keinginan kuat dalam diri Otong untuk mendaki, padahal ia tidak ada niatan mendaki sebelumnya. Akhirnya ia tanya pada salah satu seorang dari rombongan muda-mudi itu, "Memuncak, A?" "Iya, A, kita mau muncak." Singkat ia mengobrol dengan salah satu dari mereka, dan dari obrolan itu ia ketahui bahwa mereka ini rombongan dari salah satu kampus di Depok. Dan tujuan mereka itu ke Kawah Ratu, lalu ke puncak Gunung Salak. "Ah, saya boleh gabung gak? Saya mau ke Kawah Ratu mau ngobatin penyakit kulit." "Silakan, A. Bareng aja biar rame jalan-jalannya." Akhirnya ia pun menitipkan helm ke bibi warung dan motornya. Ia parkir tepat di depan warung. Lalu ia pun ikut rombongan ini menuju Kawah Ratu. Selama mendaki, tidak ada kendala apapun dan semuanya terlihat normal. Bahkan mereka hanya sekali istirahat selama perjalanan. Dan perjalanan mereka tempuh selama kurang lebih 3 atau 4 jam. Mereka start pukul 9 pagi dan sampai Kawah Ratu pukul 12 siang. Setibanya di Kawah Ratu, Otong memisahkan diri dari rombongan karena mereka di Kawah Ratu itu hanya sekedar foto-foto dan makan siang. Sedangkan Otong niat awal Kawah Ratu itu untuk mandi belerang untuk obat kulit. Karena ia tidak membawa baju ganti, efek mendaki dadakan, akhirnya ia tidak jadi mandi, tapi hanya mengambil belerang untuk ia bawa pulang. Sekitar pukul 2:30 sore ia berniat untuk pulang, dan ketika ia lihat sekeliling kawah, ternyata rombongan tadi sudah tidak ada. Mungkin mereka sudah jalan menuju puncak, pikir Otong saat itu. Alhasil, ia pulang seorang diri. Setelah 15 menit melakukan perjalanan pulang, tiba-tiba hujan deras dan kabut tebal. Akhirnya ia tetap meneruskan perjalanan sambil berharap ada tempat aman untuk berteduh. Akhirnya ia menemukan semacam bekas saung di pinggir jalur pendakian yang kondisinya sudah hancur, tapi ada sebagian atap yang masih kuat untuk menahan air. Ia lihat jam di HP sudah menunjukkan pukul 3 sore. Hujan semakin deras dan kabut pun semakin tebal. Di sini awal mula kecemasan Otong timbul. Sudah sekitar 1 jam ia menunggu hujan reda, namun tak kunjung reda. Ia pun berpikir tidak melanjutkan perjalanan saat hujan, karena pakaian yang ia pakai tipis sedangkan jarak tempuh masih jauh. Ini bahaya nih kalau terus diterusin. Ia khawatir akan merasakan kedinginan yang sangat menusuk dan takut terjadi hipotermia. Apalagi ia seorang diri dan tak berbekal apapun selain HP dan satu buah kresek kecil yang tadinya untuk wadah belerang tapi tidak jadi ia pakai karena ia menggunakan botol bekas untuk wadah belerangnya. Karena mulai gelisah di tengah hutan sendirian dengan kondisi hujan deras dan berkabut, akhirnya ia pun melanturkan azan saat itu. Karena yang ia ketahui,
dari guru pesantrennya dulu bahwa ajan juga biasa digunakan ketika hujan lebat dan gue sih nggak tahu benar apa enggaknya, tapi mungkin benar. Ia pun ajan sebagaimana ajan untuk panggilan sholat. Dan dalam hati ia niatkan bahwa ajan ini agar hujan reda dan kabutnya hilang. Kurang lebih 5-10 menit setelah ajan, hujan pun mulai reda yang hanya menyisakan gerimis kecil. Akan tetapi kabut masih tebal bercampur dengan suasana. Menjelang sore karena ia lihat jam saat itu sudah menunjukkan pukul 4 lewat. Tiba-tiba dari arah jalur Kawaratu terdengar riuh seperti banyak orang ngobrol menuju jalur Otong. Ia sangat senang karena akhirnya ada teman pulang. Setelah mereka mendekat, ia lihat ternyata ada sekitar 7 orang. Anak kecil seusia kelas 3 SD. Semua yang berpakaian rapi layaknya hari raya lebaran. Dan mereka semua menggunakan sepatu dan memakai celana selutut serta berpakaian dengan warna cerah. Kamarana, bade balik A. Ibu bapana, kamarana. Itu A, masih di belakang. Setelah percakapan itu, akhirnya si anak yang tadi ia tanya melanjutkan perjalanan. Lalu ia pun masuk di tengah barisan mereka. Jadi, posisinya Otong tuh ada di tengah-tengah mereka. Ya, 3 di depan, 4 di belakang. Jadi Otong tuh di belakang 3 anak yang ada di depan barisan ini. Jadi itu di tengah-tengah. Di tengah perjalanan ia merasakan ada kejanggalan. Pertama, hujan sebelumnya itu deras, tapi kok baju mereka semuanya kering. Padahal setahu Otong tidak ada tempat untuk berteduh. Lalu sepatu yang mereka gunakan tidak ada bekas lumpur sedikit pun. Bahkan tanah pun tidak ada. Padahal medan jalur pendakian itu kebanyakan tanah. Dan di saat ia memikirkan keanehan itu dalam hati, tiba-tiba anak kecil yang di belakang Otong berkata, "Ayo A, cepetan jalannya, keburu maghrib." Ia pun kaget dan cuma bisa jawab iya dan kembali melanjutkan perjalanan. Dan anehnya lagi, selama perjalanan mereka tidak pernah istirahat. Bahkan jalannya semakin terlihat semangat dan mereka mengobrol satu sama lain layaknya anak seumuran mereka. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi, Otong tidak menemukan jalur atau rute seperti ia naik. Jadi ketika ia pulang bersama mereka, jalan yang ia lewati itu yang suka bolak-balik ke Kawaratu terlihat asing, tapi jalurnya itu enak, datar, dan gak ada naik turun sedikit pun. Selama perjalanan itu ia hanya berbicara dalam hati terkait kejanggalan yang ia temui, dan semakin janggal ketika Otong perhatikan kok wajah mereka semakin pucat. Otong hanya berpikir positif, itu mungkin efek kedinginan. Jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Ketika melakukan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara ajan maghrib berkumandang dari perkampungan Cidahu. Lalu secara serempak, mereka, rombongan anak kecil ini berhenti di tengah jalan. Ada yang berhenti kemudian istirahat dengan posisi ruku, ada yang jongkok tertunduk, dan ada juga yang duduk. Tapi anehnya semua badan dan muka mereka ini menghadap ke Gunung Salak. Otong pun saat itu gak berpikir yang aneh-aneh. Kemudian ia salib yang 3 anak di depannya, karena ia pikir mereka hanya istirahat sekalian nunggu ibu bapaknya yang katanya ada di belakang itu. Dan alhamdulillah tidak jauh dari jarak mereka ini, Otong sudah melihat pintu gerbang pendakian. Alangkah senangnya Otong saat itu karena tidak kemalaman di jalan. Saat posisi ia dekat dengan pintu gerbang pendakian, ia masih melihat mereka di posisi semula. Namun tiba-tiba mereka berjalan lagi menuju ke arah Gunung Salak. Jadi mereka ini balik lagi ke Gunung Salak, nggak turun ke bawah. Padahal tadi ia bilang ingin turun, rombongan anak kecil itu. Pikir Otong saat itu mereka mungkin menjemput orang tuanya yang ketinggalan di belakang. Akhirnya Otong pun menuju warung tempat ia menitipkan motor dan helm. Di warung itu Otong memesan wedang jahe untuk menghangatkan tubuh.
Setelah kira-kira 30 menit Otong menunggu rombongan anak kecil itu, mereka tidak ada yang turun satupun. Akhirnya takut terlalu malam, Otong memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, Otong langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi dan mengganti pakaian. Keesokan harinya, ketika ia bangun dan menuju kamar mandi dan tak sengaja melihat ember tempat ia menaruh pakaian yang semalam ia letakkan, ia pun terkejut karena baju yang ia kenakan kemarin penuh dengan sarang laba-laba. Seolah-olah seperti ia menerobos jalur yang penuh dengan sarang laba-laba. Ia mengangkat baju dan celananya dan ternyata benar, itu adalah jaring laba-laba. Akhirnya ia bersihkan dan ia ambil bekas sarang laba-laba hingga bersih sambil menahan rasa penasaran dalam hati. Dan beberapa hari setelah itu ia pun sakit demam. Setelah ia pikir jauh hari setelah kejadian itu, ternyata waktu tempuh ketika ia pulang lebih cepat dari waktu berangkat. Ia pun pulang bersama rombongan anak kecil itu dari Kawaratu ke pos hanya 2 jam. Dimulai jam 4 lewat saat hujan mulai reda dari saung tepat ia berturut dan sampai ke pos itu maghrib. Sedangkan seharusnya memakan waktu sekitar 4 jam dari Kawaratu menuju ke pos. Sekian cerita ini. Semoga kalian semua menikmatinya. Oke, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita mistis lainnya. Gua Akmal Maulana pamit. Assalamualaikum.